untuk memastikan power ini menimbulkan suara dengungan atau tidak. Untuk di bagian jadi sahabat bisa menggunakan jalur speaker dulu, tinggal sahabat angkat di bagian volumenya dua-duanya seperti ini. Jadi kalau memang ada menimbulkan suara dengungan di bagian power, oke, kita ulang. Saya menggunakan speaker 15. Memasang di bagian kapasitor ini, otomatis di saat kita mematikan tune control dulu, sementara di bagian power itu masih dalam keadaan on, maka dia tidak ada menimbulkan suara cetok di bagian speaker. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power ini yaitu pesanan sahabat-sahabat subscriber yang sudah memesan menggunakan trafo 10 ampere. Jadi banyak sahabat-sahabat itu yang menanya, "Bang, 10 ampere itu kekuatannya bisa untuk speaker yang berapa in berapa buah?" Jadi kalau untuk power yang menggunakan trafo 10 ampere seperti ini, jadi untuk kekuatannya ini 500 watt, 500 watt. Jadi 1000 watt kiri kanan atau 1000 watt stereo. Bukan berarti power ini kekuatannya 1000 watt per mono, ini 1000 watt stereo. Jadi kalau untuk menggunakan speaker yang watt speaker itu 500 watt per buah, atau katakanlah 1000 watt per buah, untuk sebuah power ini bisa dipakai 2 buah kiri 2 buah kanan, jadi bisa 4 buah, jadi 4 buah kiri, jadi 2 buah kiri 2 buah kanan. Itu kalaupun sahabat ingin menggunakan lengkap dengan tweeter ya masih boleh. Tapi kalau untuk di lapangan bagaimana, Bang? Jadi kalau seperti ini untuk di lapangan berarti bebannya harus sahabat kurangi, minimal menggunakan speaker yang bernada tinggi, maksudnya seperti mid, seperti high, itu bisa. Tapi kalau sahabat menekankan power ini menggunakan nada rendah, otomatis power ini bukan pakaiannya, karena power ini untuk tenaganya itu per mononya hanya 500 watt. Jadi perlu sahabat sesuaikan untuk kemampuan sebuah power. Bukan berarti tidak bisa mengeluarkan suara, pasti bisa mengeluarkan suara, cuman untuk hasil yang diinginkan kemungkinan tidak dapat. Jadi seperti inilah power pesanan sahabat-sahabat yang menggunakan trafo 10 ampere dengan voltase 47. Jadi kalau power seperti ini, sahabat mainnya di posisi 3Y, ada nada bassnya, ada nada middle-nya, ada nada tweeternya. Ini sangat pas sekali. Jadi idealnya sebuah power ini untuk skala ruangan atau untuk skala teras rumah lah. Jadi kalau untuk skala ruangan terbuka atau suara lepas, ini paling-paling sahabat bisa buat untuk karakter mid atau high aja. Jadi kalau sahabat paksakan untuk karakter low, itu juga boleh, karena saya dengar informasi sahabat-sahabat itu yang udah pesan dengan saya, ada yang menggunakan karakter low juga, tapi menggunakan speaker, bukan berarti speaker yang berwatt besar. Kalau seperti sejenis speaker ACR Platinum, ACR Black Magic yang 15 in itu masih oke-oke aja. Saya dengar informasinya seperti itu. Jadi kalau untuk isi di dalam sebuah power ini ya seperti ini, menggunakan trafo 10 ampere, menggunakan elko sebanyak 6 buah, menggunakan kit transistor sebanyak 4 set per mono, jadi 4 set kiri 4 set kanan, dan menggunakan dioda 35 ampere dan menggunakan voltasenya 47, dan sudah dilengkapi juga dengan protect speaker. Jadi sudah dilengkapi juga dengan untuk penguat input. Bang, penguat input itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Jadi kebanyakan keluhan sahabat-sahabat di zaman HP ini, kebanyakan itu daya input itu sangat kecil sekali, karena kebanyakan sahabat-sahabat itu kan menggunakan untuk sumber suara itu dari HP. Jadi mengambillah inisiatif di sini menggunakan sumber input itu atau sumber suara itu dari HP. Jadi tidaklah untuk di bagian volumenya ini sampai mentok habis. Jadi walaupun kita buka minimal lebih setengah, karena kalau udah terlalu mentok habis dikhawatirkan nanti tegangan input itu bisa mutar balik.
alhasilnya nanti bisa merusak di bagian HP teman-teman. Jadi kalau sahabat, kadang-kadang sahabat itu kan main mentok, tak khawatirnya itu nanti ada sinyal-sinyal yang terlalu besar, nanti bisa merusak di bagian perangkat HP. Karena saya sudah banyak sekali mengalami HP saya yang menggunakan langsung tanpa menggunakan Bluetooth itu bermasalah di bagian audio HP-nya, bahkan hanya bisa untuk mendengarkan suara telepon itu di loudspeaker kan. Jadi tidak bisa karena bermasalah, karena sering memakai tanpa Bluetooth dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini kebetulan teman kita ini memesan sebuah power lengkap dengan tune mikrofonnya ini. Nah, seperti ini. Setelah tune mikrofon, sahabat kita juga memesan yaitu MP3 Bluetooth. Di sini sekaligus 2 buah untuk pemesanan sebuah MP3 Bluetooth. Jadi untuk di bagian tune control ini, di sini saya buat 2 versi untuk di bagian outputnya atau kekuatannya. Jadi saya bikin 2 versi. Jadi sebelum saya tutup semua, di sini saya ingin melihatkan dulu untuk sebuah tune control ini. Jadi tune control ini saya buat seperti ini, biasa saja, yaitu menggunakan box bell A3. Jadi sudah lengkap, di sini ada volume mic, ada volume echo, ada volume musik dan bass treble musik. Jadi di sini saya bikin 2 karakter. Jadi di sini kalau sahabat ingin main santai saja, tidak terlalu over di bagian suara, jadi sahabat bisa menggunakan yang di bagian output nomor 1. Tapi kalau sahabat ingin menggunakan suara yang wah menggelegar, sahabat bisa menggunakan output yang nomor 2. Apa bedanya antara output 1 dengan output yang nomor 2? Karena di sini saya sudah pasang preamp untuk di bagian belakang ini, jadi saya pasang preamp sebagai pengeras suara. Jadi kalau sahabat itu katakanlah barang ini untuk dipakai ke masjid atau toa, jadi sahabat bisa menggunakan yang nomor 2 ini. Jadi untuk suara di toa itu sangat lantang dan keras sekali, karena sekarang kan sahabat-sahabat itu mau suara yang lantang dan suara lepas. Jadi di sini saya pasanglah untuk di bagian output nomor 2 ini, saya pasang penguat output supaya suaranya itu lantang. Terus di sini ada lagi pertanyaan sahabat-sahabat, Bang, Abang kebanyakan memasang di bagian trafo tune control. Apa fungsi sebuah keramik atau kapasitor yang dipasang di bagian trafo seperti ini? Jadi di sini saya ingin menjelaskan, kebanyakan saya menemukan sahabat-sahabat itu yang merakit tune control, kalau sahabat mematikan di bagian tune control dulu tanpa mematikan di bagian power, otomatis di speaker itu di saat sahabat mematikan itu menimbulkan suara cetok di bagian speaker. Kalau sahabat mematikan tune control dulu baru mematikan di bagian power. Tapi kalau dengan memasang di bagian kapasitor ini, otomatis di saat kita mematikan tune control dulu sementara di bagian power itu masih dalam keadaan on, maka dia tidak ada menimbulkan suara cetok di bagian speaker. Jadi itulah alasan saya menggunakan kapasitor-kapasitor khusus di bagian trafo ini. Oke, jadi sebelum saya tes suara untuk sebuah power ini, saya mengajak teman-teman ngopi dulu. Kebetulan kopinya masih full. Oke, kita ngopi dulu. Lanjut sekali lagi. Oke, jadi sekarang saya ingin mencoba pengetesan suara. Di sini dengan menggunakan speaker yang saya punya, disesuaikan dengan watt power ini. Jadi sekarang saya coba menyalakan powernya dulu. Sekarang coba pengetesan. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk pengetesan sebuah power ini, jadi jangan dipasang input dulu, kabel input jangan dipasang. Jadi sahabat bisa pengetesan dengan untuk memastikan power ini menimbulkan suara dengungan atau tidak. Untuk di bagian jadi sahabat bisa menggunakan jalur speaker dulu, tinggal sahabat angkat di bagian volumenya dua-duanya.
seperti ini. Jadi kalau memang ada menimbulkan suara dengungan di bagian power, maka akan sudah kedengaran sebelum input kita masukkan. Jadi kalau memang tidak ada mengeluarkan dengungan setelah sebelum dipasang kabel input, itu berarti di bagian powernya itu aman. Ya, yang namanya barang rakitan, kalau kita angkat di bagian volume ini sefull mungkin, pasti ada menimbulkan suara ngorok, pasti ada menimbulkan suara dengungan walaupun sedikit. Itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau kita angkat sekitar jam 3, jam 4 atau jam 5 masih aman, berarti power itu masih aman. Tapi kalau kita angkat jam 10, jam 11 sampai jam 12 tapi sudah menimbulkan suara dengungan, berarti power itu memang sudah ada menimbulkan suara dengungan. Otomatis kalau nantinya kita pasang kabel input, maka dia akan kuat di bagian dengungannya. Jadi sekarang saya pasang kabel input. Nah, seperti ini. Jadi dia ada menimbulkan sedikit di bagian dengungan di speaker. Jadi contohnya seperti ini, saya angkat. Nah, tapi kalau kita cabut di sini, lalu kita angkat lagi, dia aman. Ini saya fullkan. Jadi kalau di saat di fullkan itu adalah menimbulkan sedikit suara, termasuk kedengaran, tapi dalam posisi full. Jadi tidak mungkin juga sahabat itu mentok sampai full di saat sahabat main. Nah, seperti ini di saat dicabut. Jadi kalau dipasang kabel input seperti ini, itu sudah pasti menimbulkan suara seperti itu, mau dilepaskan atau tidak tetap. Nah, sekarang kita coba lagi untuk memasang di bagian perangkat, lalu kita nyalakan. Nah, seperti kapasitor tadi yang saya jelaskan buat sahabat-sahabat apa fungsinya, yang saya maksud seperti ini. Kalau kita mematikan ini dalam keadaan on, sementara volumenya ini masih dalam keadaan, katakanlah masih dalam keadaan sekian dB, atau jam 9 atau jam 10 atau jam 8. Di saat kita mematikan, kalau tidak kita pasang menggunakan kapasitor di bagian trafo tune control, maka di speaker power ini akan menimbulkan cetok di saat kita mematikan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Dia pasti menimbulkan suara. Tapi kalau kita menggunakan kapasitor tadi, jadi di saat kita mematikan itu tidak menimbulkan suara seperti itu. Nah, itu yang saya maksud untuk di bagian menggunakan kapasitor di bagian trafo ini. Oke, sekarang saya coba dulu. Yang pertama saya di sini pengetesan mic dulu untuk di bagian power atau tune control ini. Jadi itu tanpa echo. Sekarang saya angkat di bagian echo-nya. Jadi itu sudah menggunakan echo. Jadi seperti itu untuk di bagian echo-nya. Dan sekarang saya coba mic 1. Untuk suara masih sama dengan mic nomor 1 dan nomor 2. Jadi sekarang saya ingin mencoba lagi menggunakan MP3 plus Bluetooth. Jadi di sini saya ingin mencoba untuk pengetesan, karena sahabat kita, Bang, tolonglah dibuatkan videonya, Bang. Nanti saya tidak tahu cara pasangnya, Bang. Nah, sekarang saya buatkan untuk di bagian videonya. Jadi rata-rata sahabat-sahabat itu boleh dikatakan 80% itu minta dibuatkan videonya, tergantung saya aja sempat atau tidaknya untuk membuat video. Jadi di sini untuk MP3 plus Bluetooth ini sudah dilengkapi adaptor, yaitu 1 ampere 12 volt. Tinggal sahabat masukkan karena sudah disiapkan kapasitas di bagian belakang. Bang, ini kabel merah fungsinya apa, Bang? Kok ada yang keluar, Bang? Ini cuman untuk sebagai antena radio. Jadi sewaktu-waktu kalau sahabat bulan puasa atau apa suka mendengarkan radio, nah sahabat tinggal menambahkan kabel lagi untuk menuju ke atas sesuai dengan sinyal yang mana yang bagusnya untuk di bagian daerah sahabat. Jadi di sini ini ialah kabel khusus di bagian antena radionya. Jadi mau dipakai atau tidak dipakai ya tidak masalah. Ini cuman sebagai antena radio aja. Oke, jadi di sini sudah saya pasang adaptor, kita nyalakan. Nah, seperti itu.
Jadi sahabat kita pesan 2 buah, kemungkinan saya tidak tes dua-duanya, saya tes 1 aja. Ya, sambil menunggu pengetesan kita ngopi lagi lah. Mantap. Jadi untuk kabel yang satunya yaitu menuju di bagian input di bagian tune control. Jadi tinggal pilih sahabat mau pakai input yang mana, itu bebas. Jadi yang penting merah, sama-sama merah. Oke, jadi setelah penyambungan di bagian instalasi, jadi di sini yang saya maksud tadi untuk kabel di bagian MP3 ini yang warna merah ini untuk apa? Jadi untuk radio, tinggal sahabat pencet di sini. Untuk di bagian mode, maka di sini ada AUX dan perangkat HP. Jadi tinggal sahabat sesuaikan untuk di bagian. Oke, sudah nyambung. Jadi kalau dia nyambung, dia diam seperti ini. Maka untuk di perangkat HP dia sudah nyambung. Jadi tinggal sahabat cari lagu-lagu sesuai dengan sahabat yang sahabat maukan. Jadi seperti itu. Sekarang saya coba cari pengetesan musik ini menggunakan musik kiriman dari sahabat-sahabat kita yang sudah kirim lagu. Jadi sekarang saya coba di sini. Nah, ini dari Bluetooth tanpa menggunakan tune. Jadi seperti ini. Jadi saya mau coba lagi masih menggunakan tune control, apakah masih ada kendala atau tidak itu di bagian tune control. Jadi di sini untuk di bagian remote, di sini ada mode pilihan untuk di bagian suaranya lagi. Jadi sahabat tinggal pencet di bagian EQ, tinggal sahabat arahkan ke bagian Bluetoothnya. Jadi perubahan suara antara di sini yaitu pop, ada jazz, Nah, di sini untuk volume angkatan tinggi itu baru suaranya keluar. Jadi bagaimana kalau saya pindahkan di sini untuk yang saya gunakan penguat tadi yang saya sebut di atas. Jadi menggunakan preamp penambahan output atau penguat output. Jadi di sini angkat sedikit aja untuk di bagian volumenya ini sudah wah. Cuman untuk daya tangkap sebuah kamera atau kamera HP ataupun kamera ya, yang saya gunakan lah seperti ini. Kalau saya besarkan bassnya maka suaranya sangat jelek sekali tangkapan untuk di kamera. Jadi di sini saya sesuaikan. Jadi kalau saya angkat di bagian bass, sahabat-sahabat bisa dengar untuk hasil tangkapan kamera seperti ini.
Oke, kita ulang. Saya menggunakan speaker 15. Jadi seperti itu. Kalau di bagian bass saya angkat. Sekarang saya mengecilkan di bagian bass. Oke, jadi seperti itulah pengetesan sebuah perangkat power. Walaupun hari ini saya pengetesan sangat banyak sekali power karena akan sekaligus saya kirim untuk pesanan sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah pesan, barangkali ada keterlambatan dalam perakitan, barangkali ada keterlambatan dalam pengiriman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat sahabat-sahabat. Yang jelas untuk pesanan Pak Bos kita yang akan segera saya kirim yang seperti ini. Jadi untuk di bagian MP3-nya sudah dilengkapi dengan remote, sudah dilengkapi dengan adaptor. Jadi di sini ada sebuah power menggunakan trafo 10 ampere dan ada menggunakan tune mic yaitu dengan tipe A3 yang sudah dilengkapi mic, echo, volume musik dan bass treble. Ada dua perangkat yaitu MP3 plus Bluetooth. Jadi seperti inilah pesanan sahabat-sahabat yang akan segera saya kirim nanti setelah pengetesan ini akan langsung di packing. Oke, saya rasa sampai di sini saja pengetesan sebuah power pesanan sahabat-sahabat kita. Mantap.